Mereka yang tadi ingin meneruskan tidurnya dengan terpaksa bangun lagi untuk menghangatkan tubuh dengan minuman hangat dan sarapan mie instan rebus jambu yang sudah disiapkan oleh Sunaring Sasi. Bagian 5. Meninggalkan Ranukumbolo. Jarum jam menunjukkan angka 9.30. Mereka sedang membongkar tenda-tenda yang mereka dirikan tadi malam. Ternyata Boy Gadot baru menyadari kalau ada 3 tenda. Kemudian Boy Gadot menyeletuk sedikit agak nyaring agar mereka mendengar semua. Ya ampun, semalam aku rasa kita hanya mendirikan 2 tenda. Sekarang kenapa kita membongkar 3 tenda? Siapa yang dan kapan ya tenda yang satu ini didirikan? Mendengar celetukan Boy Gadot, Sunaring Sasi, satu-satunya wanita dalam grup, langsung menimpali, agak sedikit sewot. Malum sebagaimana dia sedikit agak manja. Makanya kalau tidur ingat temannya. Kalau sudah mengantuk sudah tidak ingat lagi temannya. Mau tidur di mana? Mendengar jawaban Sunaring Sasi, keempat lelaki tersebut saling berpandangan. Baru Taat Sugriwa sadar. Maafkan aku Sasi. Semalam aku ngantuk sekali sehingga tidak sadar aku tidur dengan siapa. Terus semalam Jack tidur di tenda yang mana? Dengan sedih agak sewot, Sunaring Sasi menjawab, ya terpaksa tenda baruku yang masih dalam bungkusan belum pernah kupakai pinjaman kepada Mas Dani. Kasihan harus tidur di rerumputan. Mendengar jawaban Sunaring Sasi, Hambali yang tadinya agak bingung juga menjawab, ya ampun, maafkan aku Sasi. Semalam aku ngantuk sekali. Aku tidak berpikir tenda mencukupi atau tidak. Begitu aku masuk sleeping bag, langsung wes bablas angin ini. Nggak ingat lagi, tertidur. Boy Gadot, maafkan juga aku Sasi. Semalam aku benar-benar mengantuk seperti apa kata Hambali. Begitu masuk sleeping bag langsung juga aku wes bablas angin ini. Tertidur. Agar tidak terjadi komunikasi yang kurang nyaman, yang bisa menimbulkan rasa kurang enak, bahkan bisa berkembang menjadi tidak saling bertegur, sapa, maka Jack Danu segera menengahi agar pembicaraan tidak berkelanjutan. Gak apa-apa, yang penting semua sudah terselesaikan dengan baik, dan tidur kalian semalam berkualitas, agar nanti kita ditanjakan cinta tidak ngos-ngosan seperti 2 tahun lalu, karena sedikit kurang tidur. Hehehe. Yoseko, mantap Jack, semalam tidurku nyenyak sekali. Pas nanti ditanjakan cinta tidak terlalu ngos-ngosan. Kini suasana menjadi cair kembali. Setelah segala sesuatunya beres, tinggal berangkat lagi menuju ke Kalimati sebagai tujuan para pendaki sebelum menuju puncak Semeru. Kemudian mereka mengulurkan tangan menjadi satu, kemudian berteriak, ya! Tanda setiap kata, kemudian baru berangkat. Dengan berjalan beriringan dua-dua, Danu sebagai ketua rombongan bersama kekasihnya Diana Sunaring Sasi berada di depan meninggalkan Ranukumbolo. Tak sepatah pun kata-kata keluar dari mulut mereka. Rupanya mulai menghemat tenaga karena di depan sudah menghadang tanjakan yang cukup melelahkan. Kira-kira berjalan baru 20 menit, kita harus mendaki bukit yang biasa para pendaki menyebutnya sebagai tanjakan cinta. Tanjakan pertama dengan tingkat kemiringan mendekati 40 derajat yang membuat nafas serasa ngos-ngosan. Boy Gadot sebagai orang yang tidak bisa diam segera berteriak nyaring, satukan niatmu, kita menuju tanjakan pertama. Pada sesuatu yang ingin dibicarakan katakan di sini sekarang. Jangan berkata di tanjakan cinta, nafas kita bisa habis. Jangan lupa sedikit coklat kalian taruh di mulut guna menambah tenaga. Tidak ada jawaban satupun dari mereka kecuali hanya mengacungkan jempol jari tangannya ke atas, tanda oke, tidak ada masalah. Mereka pelan-pelan tetapi pasti berjalan mendaki tanjakan cinta yang benar-benar menguras tenaga. Maka di sini sangat diperlukan stamina prima, karena di samping berat membawa tubuhnya sendiri, beban tas karier juga terasa sangat membebani. Tidak ada pilihan, ujian pendakian pertama. Sesampainya di tanjakan terakhir, mereka bersujud sambil mengucap syukur secara bersamaan tanpa komando layakur. Alhamdulillah, segala puji Allah.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian bangkit lagi, hendak meneruskan perjalanan, tapi keburu Sunaringsashi menyerah. Aku minta rehat sejenak saja barang 10 menit untuk melepaskan ototku yang tegang. Coklatku di mulut hampir habis tersap oleh beratnya tanjakan cinta ini. Berkata demikian sambil meneguk sedikit air untuk mengurangi dahaga. Tidak ada jawaban mengiyakan, tetapi mereka semua berhenti sesaat sambil minum sedikit air. Duduk di rerumputan dengan kaki telonjor, bahkan ada sebagian yang merebahkan badannya untuk melepaskan kekakuan ototnya. Setelah beberapa saat dirahkan nafas dan detak jantung dirasakan cukup memadai, Cek Danu segera beranjak. Oro-oro ombo padang luas. Cek Danu Subroto, mari kita berangkat lagi. Rehat sudah cukup. Di depan oro-oro ombo menyambut kita. Ini merupakan bonus kita, medannya landai, jadi tidak membuat kita terlalu lelah. Mereka mulai beranjak lagi setelah rehat beberapa menit agar tidak terlalu malam sampai di Kalimati. Cuaca saat mendaki gunung memang tidak dapat diprediksi. Tidak ada hujan, matahari yang begitu terang sinarnya beberapa menit lalu kini mersaput awan hitam, membuat suasana menjadi miris. Tiba-tiba geledek mulai menyambar. Der! Bersamaan dengan petir, tentu saja mereka terkejut. Pasti geledek petir itu tidak jauh dari tempat mereka berjalan. Tetapi tak satu pun mereka menengok atau menyeletuk. Walaupun hati mereka miris, tidak ada yang berteduh. Agar suasana tidak semakin menakutkan, karena suasana semakin gelap oleh awan hitam, Boy Gadot memecahkan suasana. Kejadian ini mirip sekali dengan 2 tahun lalu. Saat kita selesai mendaki tanjakan cinta, juga hujan gerimis disertai banyak petir. Takat Sugriwo, benar teman, aku juga masih ingat saat itu jalan kita bagikan sikut karena jalan semakin licin. Lagian bonus kita oro-oro ombo yang seharusnya medan landai kita dapatkan, tetapi medan licin saat itu. Sekarang terulang lagi, memang nasib kita lah yang kurang beruntung. Diana Sunaringsashi, kita jalani saja apa yang kita hadapi. Seperti niat kita saat meninggalkan rumah, insya Allah tidak ada halangan yang berarti. Bagaikan sikut lagi mereka berjalan saat gerimis menuju Ororombo, padang yang luas yang seharusnya bisa mereka lalui dengan cepat. Mereka tetap berjalan tanpa suara, masing-masing berjalan menuju lamunannya masing-masing, sambil sebentar-sebentar terkejut oleh suara petir yang sangat memekakkan telinga. Tentu saja mereka takut. Mereka tidak ada sesuatu pun benda yang tinggi selain mereka yang sedang berjalan di Ororombo. Tentu saja mudah menjadi pengantar listrik saat petir yang dikatakan orang menyambar berbarengan dengan suara ledakan. Ternyata mereka tidak ada apa-apanya, medan yang luas tanpa ada pohon yang tinggi. Mereka berjalan sangat lambat sambil memanjatkan doa agar diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa.